Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke, Wak Geng. Oke, Wak Geng. Kali ini saya akan mengarah terhadap seseorang. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang akan terjadi terhadap diri dia untuk dalam waktu dekat ini. Seseorang yang saya kategorikan ini bisa saja berkaitan terhadap energi baru kamu, bisa saja energi di masa lalu kamu, ataupun seseorang dalam arti pihak ketiga. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi yang ada di balik dari kartu di depan saya ini akan mengarah terhadap seseorang yang sedang dia pikirkan, atau memang ada sesuatu hal yang akan terjadi terhadap diri dia dalam waktu dekat ini? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap situasi yang namanya karma. Ada situasi karma yang akan terjadi terhadap seseorang dalam waktu dekat ini. Bisa saja karma tersebut bersifat positif, bisa saja karma tersebut bersifat negatif. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini.
Terlebih dahulu, saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang sedang kamu miliki untuk saat ini, saya pun ingin memberikan diri kamu beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini diri kamu masih dihadapkan terhadap seseorang yang dimana seseorang ini penuh dengan kebohongan? Sekali lagi saya mengatakan, apakah untuk saat ini diri kamu masih dihadapkan terhadap seseorang yang penuh dengan kebohongan? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu belum mampu mengambil satu keputusan terhadap rasa kesedihan yang sedang kamu terima? Ini, Wak Geng, dua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu. Cukup kamu yang mengerti dan cukup diri kamu yang menjawabnya. Kenapa saya ingin memberikan kedua pertanyaan tersebut terhadap posisi energi kamu untuk saat ini? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Dimana untuk saat ini diri kamu bisa saja saya kategorikan seseorang yang belum mampu untuk mengeksekusi atau belum mampu mengambil satu keputusan terhadap situasi yang sedang kamu rasakan. Yang sedang kamu rasakan, baik secara hubungan LDR, baik secara hubungan rumah tangga, baik secara hubungan pekerjaan, baik secara hubungan bisnis, serta keuangan kamu. Kamu menyadari hal tersebut begitu sangat sakit, tetapi kamu masih terjebak di dalam situasi kesakitan itu. Terjebak. Sangat susah diri kamu untuk keluar dari situasi tersebut. Mungkin ada satu faktor yang mengharuskan diri kamu belum mampu mengambil satu keputusan. Apakah mempertahankan sesuatu hal agar yang kamu pertahankan tersebut sesuai dengan ekspektasi kamu, atau memang ada hal lain? Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, masih mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Seakan-akan kalau kamu belum mampu mengambil satu keputusan terhadap situasi yang sedang kamu terima untuk saat ini, kamu akan selalu dimanfaatkan dari seseorang yang penuh dengan kelicikan. Kamu akan selalu dimanfaatkan oleh seseorang yang penuh dengan kelicikan. Karena saya melihat seseorang baik terhadap energi baru kamu, ataupun energi di masa lalu kamu, ataupun energi yang berada di ruang circle kamu. Saya melihat satu energi ini tidak lain hanya menggunakan situasi drama. Penuh dengan situasi drama.
Ini dia Wak geng. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dengan Libra. Justice yang memiliki dua arti, hukuman dengan karma. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang untuk saat ini, sangat simpel yang sedang dia pikirkan. Kelicikan yang dia buat terhadap orang lain, kelicikan tersebut justru mengarah terhadap diri dia. Ini yang saya lihat, Wak geng. Seseorang yang benar-benar penuh dengan kelicikan. Ibaratnya karma buruk akan menghampiri diri dia dalam waktu dekat. Ini akan terjadi. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu kedua ini, saya tidak lagi fokus terhadap posisi energi kamu, akan tetapi saya lebih dominan terhadap seseorang yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Yang dimana seseorang yang saya kategorikan ini memiliki suatu karakter yang benar-benar sangat arogan, sangat keras kepala, sangat sombong, dan tidak mau diarahkan. Ini, Wak geng, akibat dari sifat arogan, akibat dari sifat kesombongan dia, karma buruk akan menghampiri di dalam kehidupannya dalam waktu dekat ini. Karma buruk, justice, hukuman yang akan diberikan oleh alam semesta terhadap diri dia. Ini dia, Wak geng. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Wow. Muncul kartu ini. Beberapa tongkat yang dimiliki oleh beberapa orang. Kalau saya mengambil satu tongkat saja dari kemunculan kartu yang saya pegang ini dan mengaitkan terhadap kemunculan kedua kartu sebelumnya, bukan hanya karma buruk yang akan menghampiri di dalam kehidupannya dalam waktu dekat, tetapi diri dia pun akan menerima suatu pertikaian yang begitu sangat luar biasa. Yang begitu sangat luar biasa, Wak geng. Pertikaian yang mengancam kehidupan dia berada di dalam zona yang paling bawah. Karena saya melihat dan yang saya rasakan untuk saat ini, ada satu energi yang sedang berencana untuk memberikan suatu perlawanan terhadap manusia ini. Karena satu energi yang saya katakan ini, dia merasa sudah diliciki. Dia merasa seperti sudah dirugikan. Dia merasa seperti sudah dimanipulatif. Satu energi ini
akan memberikan suatu pelajaran terhadap manusia yang saya katakan tadi, wah geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Apabila saya mengambil satu pedang saja, seakan-akan satu pedang ini memberikan suatu dampak yang begitu sangat tajam terhadap manusia dalam waktu dekat ini. Manusia yang saya kategorikan untuk saat ini, wak geng, seseorang yang berkaitan terhadap energi di masa lalu kamu, ataupun seseorang yang berkaitan terhadap energi baru kamu, ataupun seseorang yang berkaitan terhadap pihak ketiga, yang dimana seseorang ini selalu membuat diri kamu merasa bersedih. Karma buruk akan menghampiri diri dia. Bukan hanya karma buruk, pertikaian dan permasalahan. Satu persatu akan muncul ke permukaan dan akan membuat kehidupan dia berada di dalam titik nol. Akan terjadi, kamu tunggu saja kabarnya dalam waktu dekat ini. Atau jangan-jangan untuk saat ini diri kamu sudah menerima kabar itu dari seseorang. Kamu sudah menerima kabar itu dari seseorang yang saya katakan ini. Wak geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Death, di mana kata The Death ini menggambarkan situasi kematian secara fisik dan kematian secara keuangan, pekerjaan, dan bisnis, serta hubungan asmara yang sedang dia jalankan terhadap pihak lain. Semua akan berhenti secara otomatis akibat kelicikan yang dia berikan terhadap orang lain, di mana orang lain akan memberikan suatu perlawanan terhadap ini orang. Satu energi yang saya kategorikan sebagai orang lain tersebut akan membuat manusia atau seseorang ini dalam waktu dekat semuanya nol. Tidak nyaman, tidak makmur, tidak bahagia, tidak stabil. Karena untuk saat ini yang dia rasakan, yang sedang dia rasakan berupa pertikaian dan permasalahan yang berujung terhadap kondisi kematian yang berbicara terhadap karma buruk. Karma buruk akan menghampiri diri dia, wak geng. Kamu tunggu saja dalam waktu dekat ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu King of Cups. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya akan mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Saya fokus dengan kata King of Cups. King of Cups ini memiliki 2 arti. Seseorang
yang berusaha untuk menetralkan pemikiran dia, di mana ketika diri dia berusaha untuk menetralkan pemikiran dia, penuh dengan kecerdasan atau kecerdikan. Karena memang ketika diri dia menetralkan pemikiran dia, kondisinya tidak stabil dalam waktu dekat ini. Dia akan berusaha memutar segala pemikiran dia agar diri dia bisa merasakan seperti yang pernah dia rasakan di awal. Arti kedua, kemunculan kartu yang saya pegang ini akan ada satu energi yang akan memperlakukan diri dia dalam waktu dekat ini di luar dari ekspektasi dia. Di luar dari ekspektasi dia. Karena yang saya rasakan satu energi ini menunggu kapan momen tersebut untuk melakukan perlawanan. Menunggu momen melakukan perlawanan agar seseorang ini benar-benar hancur sampai ke titik nol. Ini dia Wageng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Lagi-lagi saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan. Saya fokus dengan kata The Chariot. Sudah kondisi yang tidak stabil membuat pemikiran dia berantakan dalam waktu dekat ini akibat dari perbuatan satu energi. Diri dia pun akan menerima pertengkaran kembali dari pihak ketiganya. Pihak ketiganya pun akan memberikan suatu penyerangan. Karena pihak ketiganya sudah merasa manusia atau seseorang tersebut tidak lagi stabil. Tidak lagi memberikan apa yang diminta oleh pihak ketiga. Mulai dari materi, pekerjaan dia pun berantakan semua, wah geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah. Yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan. Kemunculan kartu The Tower sebagai kartu penutup yang saya bukakan, hancur berkeping-keping, hancur, terpuruk, miskin, bangkrut akan menghampiri di dalam kehidupannya dalam waktu dekat ini. Unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur udara. 4 unsur mengarah terhadap diri dia dalam waktu dekat yang berlambangkan 12 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Taurus, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aries, Leo, dan Sagittarius. Dari 12 zodiak, mungkin salah satu zodiaknya diri kamu, dan mungkin salah satunya zodiak manusia yang pernah kamu fokuskan, atau seseorang yang saya katakan tadi. Yang dimana 12 yang dimana 12 zodiak tersebut
tidak mendukung diri dia dalam waktu dekat, tetapi memberikan suatu perlawanan di mana 12 zodiak tersebut merupakan jawaban yang ingin diberikan oleh alam semesta terhadap diri dia agar diri dia bisa merasakan suatu karma buruk dan terancam suatu pertikaian serta permasalahan, supaya kelicikan yang dia buat selama ini berhenti secara otomatis dan dia merasakan yang namanya situasi kematian. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.